Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 6 instalasi jaringan komputer. Untuk perkenalkan, nama saya Anik Juliana, NIM di 400190051 kelas B. Untuk materinya, yang pertama yaitu pengertian LAN, kedua jenis-jenis LAN, ketiga manfaat LAN, empat tujuan LAN, dan yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan LAN. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu pengertian LAN atau Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya, jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruangan saja. Sebuah jaringan yang dibangun pada sebuah lokasi seperti di rumah ataupun gedung perkantoran. Bisa diartikan juga sebagai sebuah sistem komunikasi komputer yang jaraknya dibatasi tidak lebih dari beberapa kilometer dan menggunakan koneksi high speed antara 2 hingga 100 Mbps. Mungkin selanjutnya jenis-jenis LAN. Jenis LAN berdasarkan transmisi ada dua macam. Untuk yang pertama ada guide atau terpadu. Media transmisi yang terpadu adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat materialnya. Untuk yang kedua adalah unguided atau tidak terpadu. Media yang tidak terpadu adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik. Jenis LAN berdasarkan metode transmisi. Ada baseband. Pada metode baseband data yang berupa sinyal digital langsung dikirim pada media yang digunakan tanpa mengalami perubahan apapun. Ada broadband. Data yang dikirimkan harus diubah dulu menjadi sinyal analog atau mengalami modulasi. Berikutnya jenis LAN berdasarkan arsitektur fisik atau topologi jaringan, yaitu ada point-to-point, star, ring, bus, dan tree. Jenis LAN berdasarkan arsitektur logik atau cara pengiriman data dalam jaringan. Ada Ethernet, Token Ring atau FDDI, Fiber Distributed Data Interface. Jenis Local Area Network berdasarkan media akses. Metode akses. Untuk yang pertama ada Carrier Sense Multiplex Access with Collision Detection atau CSMA atau CD. Maksudnya adalah sebelum komputer mengirim data, komputer tersebut menyimak atau mendengar dulu media yang akan dilalui sebagai pengecekan apakah komputer lain sedang menggunakannya. Jika tidak ada, maka komputer tersebut akan mengirimkan datanya. Untuk yang selanjutnya ada token passing. Dalam token passing digunakan suatu tanda atau token yang akan dikirim secara estafet dari komputer atau kode satu ke kode yang lain. Sistem yang menerima token inilah yang berhak mengirim data dan setelah data dikirimkan, maka token tersebut diteruskan ke kode yang lain. Manfaat Local Area Network. Yang pertama, dapat membaca, mengcopy, mengedit, serta mencetak file atau data yang tersimpan di komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan flash disk ataupun CD-ROM. Yang kedua, dapat menggunakan perangkat atau perihal yang terpasang di komputer yang lain. Yang ketiga, menjalankan program yang ada di komputer lain. Keempat, menghemat biaya. Kelima, menghemat kapasitas atau memori media penyimpanan atau hard disk. Yang keenam, memungkinkan mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama sehingga lebih efektif serta efisien dan tentunya pekerjaan cepat selesai. Yang ketujuh, mempermudah dan mempercepat pertukaran informasi, karena jika mempunyai informasi atau lainnya tinggal di-sharing langsung sampai tujuan, tidak perlu mengkopinya. Tujuan Local Area Network atau LAN. Yang pertama, menghubungkan antar komputer dalam satu wilayah atau lokasi. Yang kedua, mengkomunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, resource sharing atau berbagi data dan jaringan. Yang keempat, menghemat pembiayaan karena perangkat dapat digunakan secara bersama-sama dalam satu ruangan.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan LAN. Untuk yang pertama kita membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya di antara lain. Yang pertama, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah atau file sharing. Yang kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien atau printer sharing. Yang ketiga, file data yang keluar atau masuk ke server dapat dikontrol. Yang keempat, proses backup data menjadi lebih mudah. Yang kelima, file-file data dapat tersimpan pada server. Keenam, resiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil sekali. Yang ketujuh, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan e-email dan chat. 8. Bila satu klien atau server terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan internet. 9. Biaya akses ke internet lebih murah karena menggunakan server. 10. Informasi dapat lebih banyak ditemukan oleh klien. 11. Dapat saling menukar data atau informasi. 12. Bisa dijadikan workstation. Selanjutnya kita membahas tentang kekurangan Local Area Network atau LAN. Yang pertama, jika ada satu komputer kena virus berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. Yang kedua, berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.